Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga siang ini kita diberikan kemudahan untuk menuju ke Masjid Allah untuk melaksanakan ketaatan kita berupa ibadah atau salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah, kemudian Allah berikan kemudahan untuk waktu berikutnya untuk bisa bersolat berjamaah di waktu-waktu berikutnya, dan juga mensyukuri nikmat Allah yang lain sehingga kehidupan yang kita laksanakan Allah bersamai kita, dan apapun masalahnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, beberapa waktu lalu kami selalu membahas terkait dengan kehidupan berkeluarga, karena memang masih banyak terjadi keretakan di dalam rumah tangga, kemudian terjadi perceraian, bahkan prosentasinya juga masih tinggi akibat salah satunya adalah gagal komunikasi. Bagaimana memanage lisan sehingga tidak menyakiti kepada salah satu suami atau istri. Nah, untuk itu, untuk memberikan dasarnya, dan nanti sifatnya juga umum ya, yang namanya kita berbicara tidak hanya di dalam berkeluarga tetapi juga sifatnya umum, bisa kepada tetangga kita, kawan kita, dan seterusnya. Ada 3 akhlak yang baik ya, yang disebutkan di dalam hadis, yang minimal kita ada di situ nanti ya. Yaitu Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu yang pertama. Jadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam ya. Ini menunjukkan bahwa sudah ada dasar landasan bagi kita orang yang mukmin, karena orang yang mukmin itu pasti beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk bisa menata pembicaraannya, lisannya, sehingga falyaqul khairan itu bisa dirasakan di dalam kehidupan berkeluarga tadi yang pertama. Jadi, dan sampai ketika ada masalah kemudian nyeletuk, kemudian menyakiti salah satu dari pasangan, atau juga dengan tetangga ya. Mungkin perlu diam saat, kalau tidak bisa maka perlu ditahan untuk sabar sehingga tidak keluar kalimat yang tadi menyakitkan. Itu yang pertama ya. Jadi siapa ya saja yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam ya. Bukan berarti diam ya pokoknya apapun diam, tidak begitu. Jadi ketika kita mampu untuk mengeluarkan ya, ini biasanya memang disulut dulu dengan sesuatu masalah ya. Satu masalah sehingga nanti yang keluar itu apakah baik atau tidak, emosi atau tidak, marah atau tidak, itu mungkin lebih arahnya ke sana. Kalau hanya biasa saja insya Allah tidak jadi masalah, tapi justru disulut masalah ya. Kita disulut masalah, apakah kita mampu untuk mengendalikan lisan kita. Kemudian yang kedua adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetanggamu ya. Tetangga ini ya tentu tidak diartikan secara sempit ya, hanya kanan kiri depan. Mungkin bisa satu RT ya bisa, bahkan satu RW bisa ya. Tapi minimal bagaimana kita mampu untuk berkomunikasi, memberikan pelayanan terbaik kepada tetangga kita. Karena apapun yang paling dekat, yang tahu itu adalah tetangga kita. Mungkin sedang sakit, mungkin tetangga kita yang pertama kali menolongnya, dan seterusnya. Dan di sini tidak dipilih-pilih ya.
oh ini agamanya apa, tidak. Jadi jarohu di sini sifatnya adalah umum, siapapun tetangga kita itu kita muliakan. Mungkin kalau punya ya hajatan, tentu tetangga kita beri. Atau ketika kita bepergian kemudian mendapatkan oleh-oleh, mungkin tetangga kita beri. Atau kemarin kita sedang berkurban, ya tetangga kita beri yang kita tuju. Sehingga kehidupan bertetangga itu jadi nyaman ya. Bahkan saya juga punya tetangga itu ya, kan itu non muslim ya, ngasih hadiah juga. Kemarin ngasih hadiah lele itu banyak sekali karena punya ternak lele. Nah gitu ya, artinya berbagi juga gitu. Sehingga itu menumbuhkan kebaikan di dalam bertetangga. Itu yang kedua. Jadi yang sampai tetangga kita sakiti, karena apapun tiap hari kan melihat tetangga kita. Sekali saja kita berbuat yang tidak baik ya, maka akan terus terasa ternyata. Untuk itu ketika suatu saat mungkin ada hal yang kurang berkenan, segera kita minta maaf kan gitu, supaya jadi cair lagi di dalam kita bertetangga. Kemudian yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi ketiga akhlak ini perlu kita bangun ya. Satu adalah dengan kalimat-kalimat yang baik yang tidak menyakiti kepada siapapun. Kemudian yang kedua kepada tetangga kita ya. Bahkan Imam Ghazali yang terkait dengan tetangga ini, bagaimana sih memuliakan, menurut beliau memulai mengucapkan salam pada tetangga ya. Jadi menyapa ya. Ternyata siapa yang lebih dulu menyapa ya. Jadi kalau tetangga kita tidak menyapa, mungkin kita dulu kan. Kemudian menjenguk tetangga ketika sakit, juga penting ya. Kemudian melayat atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah ya. Kemudian yang keempat, menurut beliau mengucapkan selamat ya, pada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan ya. Jadi sungguh indah itu ya, bertetangga itu ketika kita mampu untuk membangun, kemudian sekaligus memberikan simpati kita pada mereka. Kemudian berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmatnya gitu. Jadi kalau mendapatkan nikmat ya kita mengucapkan ya selamat atau ikut bahagia. Jangan sampai sebaliknya, tetangga kita senang-senang artinya mendapatkan rezeki, tapi justru kita yang sakit. Yang sakit tidak ingin bahwa tetangga kita dapat kenikmatan. Itu bukan akhlak kita. Kemudian meminta maaf jika berbuat salah. Ini tadi saya matur di awal. Jadi kadang suatu saat justru punya masalah dengan tetangga kita, tapi kalau kita muslim mukmin yang punya beban salah, segera kita mohon maaf. Kemudian nomor 7, berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandang istri tetangga yang bukan mahramnya ya, perlu hati-hati juga ya. Kadang di perumahan kan tetangganya tetangga masih tetangga muda, jadi kalau tidak hati-hati berbahaya. Kemudian menjaga rumah tangga jika ia pergi, artinya menjadi penting ketika kita baik kepada tetangga, ternyata tetangga dengan sendirinya itu nanti akan menjaga ketika mungkin ada orang yang mau berbuat menyalahi rumah kita. Kemudian berusaha sikap baik dan lemah lembut pada anak tetangganya, termasuk pada anak-anaknya gitu. Jadi jangan sampai dikasari. Karena anak itu ketika nanti kita berbuat kasar, pasti akan lapor pada orang tuanya. Nah, akhirnya menimbulkan tidak baik. Atau kadang dengan anak-anak bermasalah, ya udah biarin saja dulu gitu. Jangan sampai kita justru kadang terus membela, akhirnya nanti anak-anak sudah damai, tetapi orang tuanya tidak damai-damai, kan begitu. Ini kadang terjadi seperti itu. Ya sudah, kalau ada anak kita kemudian bermasalah dengan, mungkin kan ya namanya anak-anak ya, kadang berantem, kadang apa, tetapi biarkan dulu sampai nanti toh ya akur lagi yang namanya anak-anak. Dan sampai langsung kita bela, kemudian bapaknya juga ikut, nah, akhirnya jadi berantem, tidak selesai. Nanti anaknya sudah selesai, sudah main lagi, ya kita yang belum ya gitu. Nah ini Bapak sekalian ya, ternyata penting dengan tetangga menurut Imam Ghazali tadi untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian kepada tamu memang juga penting ya, memang kondisi sekarang ini tamu itu bisa diketahui dan tidak ya. Kadang tidak tahu ini tamunya baik atau tidak, tetapi kalau dengan sikap kita yang baik, insya Allah Allah akan melindungi kita ya. Kadang ada tamu kadang malah menipu, kan tidak ada juga, maka perlu ya hati-hati, tetapi janganlah berlebihan ya. Mungkin ditanya dan sebagainya. Meskipun saya sendiri dulu pernah ketipu juga, tapi ya kita ajak masuk, kemudian nawari sesuatu, kemudian harus DP ya, kita perlu, ternyata ya malah tidak kembali lagi ya, DP-nya jadi hilang. Nah, meskipun tidak seberapa, tapi memang perlu menjadi hati-hati. Yang jelas tidak boleh menyakiti, tetapi ketika tidak punya pun kita kalimat-kalimat mungkin minta maaf dan sebagainya menjadi bagian akhlak kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, 3 akhlak yang mudah-mudahan kita miliki sehingga di dalam mempraktikkan kehidupan sehari-hari itu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.